Nah, ketika kita nulis, ini contohnya di blog ya. Buat biar langsung diterapkan di blog, itu apa nih? Nah, pertama, pilih nih judulnya yang menarik. Judul yang menarik, kalau tadi kan pilih topik atau tema, nah ini pas di judulnya nih langsung nih, oh temanya misalnya tentang apa tadi ya, kemahasiswaan gitu. Terus judulnya, oh mahasiswa sekarang ternyata lebih suka kopi susu daripada misalnya yang kayak gitu. Itu bisa jadi langkah pertama gitu. Tapi judulnya jangan panjang-panjang, bukan harus sih. Jadi ini idealnya maksimal itu 70 karakter biar kalau kayak pas nyari muncul di Google gitu, misalnya cari tentang kemahasiswaan gitu. Terus karena judulnya kepanjangan, jadi yang pas di snippetnya itu yang pas nyari di Google, muncul tulisan di Google itu tuh, yang kalau habis kita cari itu kan muncul daftar-daftar tuh. Nah itu judulnya jadi keputus, nggak selesai karena panjangan. Nah itu biar menghindari itu ya maksimal 70 karakter aja gitu. Terus itu informasinya harus disusun dengan jelas, padat, dan jangan bertele-tele. Boleh kalau kayak sekarang tuh di blog-blog gitu lebih baiknya memang dibuat listicle ya. Jadi kayak misalnya poin-poin gitu, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Untuk detailnya itu dibentuk poin-poin. Itu membantu pembaca juga buat biar nggak capek gitu. Karena bacanya kan di laptop atau di handphone ya, di website-website gitu. Jadi kalau terlalu panjang kadang capek juga gitu. Makanya dibuat dalam bentuk listicle gitu. Tapi kalau baca jurnal gitu tentu nggak mengikuti metode ini ya. Itu panjang apa-apa, pokoknya kita penting nih harus tahu soal isinya gitu. Digital nyarita, lebih ke digital. Iya, kalau itu nggak ngaruh, pokoknya harus dibaca tetap. Terus terakhir itu harus enak dibaca, kayak tempo aja enak dibaca dan perlu gitu kan. Jadi kalau udah nih dibikin listicle, judulnya udah menarik, pas nyampe sini, sampai isinya, apa sih nih, berantakan banget tulisannya, bahasanya nggak enak, terus banyak typo, aduh males deh, mending baca website sebelah misalnya, jadi kayak gitu. Makanya itu juga penting gitu. Nah ini kalau jumlah rata-ratanya ya, itu biasanya 300, itu minimal banget 300 kata per artikel, sampai 500 lah. Kalau untuk yang artikel mendalam gitu, itu biasanya sampai 2000 kata masih ditoleransi pembaca. Nah, tapi balik lagi, enak dibaca apa enggak? Informasinya jelas apa enggak? Kalau nggak enak dibaca dan informasinya juga nggak jelas gitu, itu mau cuma 500 kata juga pasti dilewatin gitu baca. Jadi dilihat lagi gitu. Oke. Udah selesai nyerita. Wow, nggak berasa ya. Nggak terasa ya, panjangan ya nih. Nggak berasa justru. Ya ampun, quote-nya banyak banget tadi, nggak sempet Banyak dicatat. ya. Oh iya, quotes. Yang terakhir tuh, menulis adalah keabadian. Kerja untuk keabadian. Oh, jadi emang kalau hasil dari tulisan kita tuh memang abadi kali ya, kalau sudah terekam gitu kan. Terekam, iya benar, apa jejak kita selama hidup, ya Allah, biografi. Oke, Yorita, ya aku terima kasih banyak. Untuk teman-teman nih, gimana, ada yang mau ditanggepin? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau aku stop sharing dulu kali ya? Ah iya, boleh. Dari sekian banyak nih yang kita udah ambil, jadi memang harus banyak baca kalau memang ingin menulis, terus juga harus kuasain topik apa sih yang lagi menarik, isu apa yang sedang menarik saat ini, gitu ya Nyorita. Terus, apa tadi ya, terus aku kelewat deh. Pokoknya jangan takut, terus dimulai aja dulu, jangan suka nunda-nunda. Terus riset buat kerangka tulisan, terus juga harus logis.
Terus jangan nulis sambil ngedit. Ini tuh ya berkaca sama diri sendiri sih, sering banget aku pun ngetik tapi sambil ngedit. Ini ya kalimat terus jadi kita pusing sendiri. Jadi nggak kelar-kelar itu tulisan, nggak sampai ending gitu. Ya udah. Yang bikin nunda itu gara-gara ngedit dulu pas pada saat nulis. Ini emang nggak boleh banget ya ternyata ya. Oke. Nggak boleh. Terus untuk ke konsisten ini gimana ya, kan kalau nulis tuh kadang suka moody gitu loh, nyerita aduh lagi mau nulis buka laptop gitu, kadang suka buka laptopnya aja mager gitu kan. Itu gimana gitu kalau nggak ada tips and triknya gitu untuk mengobati atau mengurangi rasa moody kita itu? Niat. Oh, dari niat ya. Sama dikejar ini kayak dikejar deadline, dia langsung dikejar deadline. Dikejar deadline. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanggepin gak nih dari menulis ini? Mau menulis surat juga boleh, menulis status media sosial. Bagi yang ada anak marketing communication gitu kan, ya bisa juga. Gimana sih bikin caption yang menarik gitu. Ada nggak sih nyerita tips dan trik gitu kalau bikin caption menarik? Kita juga suka bingung nih, kadang anak IMADA juga suka bingung bikin caption kayak gimana ya sampai ke ngejelemet gitu. Itu harus dilihat lagi kan, target pembacanya tuh siapa. Kalau kayak misalnya targetnya bos-bos gitu, kan nggak mungkin kita pakai bahasa anak muda gitu kan. Jadi dilihat lagi gitu. Nah kalau kayak buat anak muda kan kita nggak usah kaku-kaku banget ya. Misalnya kayak IMADA untuk buat mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif gitu. Ya pakai bahasa yang sehari-hari aja itu nggak apa-apa. Karena kalau di media sosial gitu kan kita ya nulis kayak sebetulnya itu kayak bukan kayak nulis kayak kita ngomong gitu. Kita ngomong kita nulis apa yang diomongin gitu kan. Jadi ya bawa aja kayak ngobrol gitu. Sebetulnya gitu sih. Iya. Sebenarnya kalau dari nulis nih kan, kalau kita lihat balik ke isu penulis gitu, di Indonesia kayak menulis itu memang budayanya sangat agak sulit ya, karena kita tutur lisan ya. Lisan kita tuh lebih banyak ke lisan. Sedangkan untuk dituangkan suka block main gitu loh, jadi suka nggak tahu block write gitu. Nah, selain, memang harus banyak baca terus ya nyerita. Itu tuh nggak boleh berhenti. Jadi bacanya pun maksudnya nggak harus buku-buku berat gitu, nggak harus gitu. Misalnya kayak lihat brosur nih, kok bahasanya kayak gini, jadi kepikiran gitu kan, brosurnya harusnya gini-gini. Itu malah jadi latihan tuh, misalnya baca kayak gitu juga. Atau kayak baca-baca artikel berita dari mancanegara itu juga boleh. Karena kan nggak harus semuanya kita lihat dari Indonesia juga, kita bisa juga belajar dari negara lain juga gitu kan. Terus kalau dari menulis sendiri, kalau kita lihat dari itu kan sudut pandang teknis nih Nyerita. Kalau dari sudut pandang, kan kita sebagai anak milenial pengennya ngopi di Starbucks, pengen beli Janji Jiwa, kopi kenangan gitu ya. Nah, bisa nggak sih dari nulis ini kita bisa dapat benefit gitu? Pokoknya uang lah ya, duit, money, cuan gitu. Bisa nggak sih dapat cuan? Bisa banget. Maksudnya sekarang kopi gratis ya. Iya. Iya, Nyerita benar. Etikanya gimana tuh kalau nulis tentang brand produk kopi supaya dihargai, kemudian ya boleh gratis deh, lo cobain, lo bikinin gue tulisan gitu. Oh iya tuh bisa juga. Gimana etikanya gimana? Soalnya kan yang kemarin ada kasus kayaknya sih pelanggaran etika ya. Minta di-endorse dengan nilai yang luar biasa gitu kan, malah jadi malu-maluin negara juga judulnya. Etikanya gimana sih yang gampang gitu, yang mungkin bisa dilakukan? Iya, sebetulnya kalau udah itu kan maksudnya udah masuk ke profesi gitu ya, menulisnya sebagai profesi gitu udah. Itu baru mulai, belum jadi profesi, baru mulai. Belum mulai, baru mau. Baru mau. Berarti ibaratnya jadi minim pengalaman gitu ya, pengalaman itu lagi kosong nih, nggak ada gitu. Tapi mau mulai gitu kan. Mau mulai gimana caranya gitu. Kalau aku sih saraninnya coba
buka-buka website freelance gitu dulu sih. Jadi biar nggak kena kayak harga temen deh, kan buat awal-awal doang, ini masih pertama gitu, nggak apa-apa deh gratis. Misalnya untuk menghindari yang kayak gitu juga, itu ya mending ke website-website yang menyediakan konten jasa konten freelance gitu. Kalau di Indonesia itu ada beberapa kayak Kontenesia gitu, Kontenesia ya, apa Kontenasia? Kontenesia. Ya, Kontenesia itu dia ada. Itu kayak situs isinya lowongan-lowongan nulis gitu sih sebetulnya. Itu banyak banget di situ. Yang freelance, yang bukan full time ya. Yang freelance gitu ada yang kita. Tuh lowongan lowongan kegiatan menghasilkan. Oke. Nih teman-teman ada yang masih bingung atau mau daftar jadi penulis? Nah, pengalaman jadi penulis suka dukanya tuh apa sih sebenarnya? Suka duka. Ya. Apa banyak sukanya atau banyak dukanya atau gimana gitu? Tergantung sih ya. Karena udah seneng sih dari dulu, udah seneng baca, seneng nulis. Jadi ya kayak jadi tantangan aja gitu. Ada bikin diary nggak sih, Irna? Aku malah nggak demen nulis pribadi gitu. Justru nggak jadi tapi tulisan pertamanya tulisan pertamanya apa waktu itu, Irna? Aku justru kayak lebih banyak nulis tentang film sih sebetulnya. Resensi film gitu ya? Ya, terus kayak bahas tentang ini 5 karakter yang gini-gini misalnya kayak gitu. Iya. Tulis-tulisan yang seperti itu. Jadi rajin nonton juga dong ya? Ini hobinya nonton kan? Nonton nulis udah gitu-gitu aja. Itu asik tuh. Beri hobi ditulis ya? Iya. Dan menghasilkan. Bener, kalau jadi hobi, kalau emang udah suka, nggak jatuhnya ke passion juga, tapi memang ya karena udah seneng kali ya, jadi mengerjakan menulis pun udah kayak biasa aja, kayak ngerjain apa gitu, biasa. Iya. Iya. Oke. Put, senyum-senyum aja, Put. Put, suka nulis nggak, Put? Aku mau unmute dulu. Ada yang mau nanya, Nyerita Mutia? Ya, siapa? Ayo, Put. Ada Putri sama Givari. Oh iya, silakan. Givari, silakan Givari. Kasih muka dong, kasih mukanya. Kita lupa bilang rules-nya, kalau mau nanya tolong videonya diaktifkan ya teman-teman biar terlihat tampannya. Tidur kayaknya tuh. Oke. Jar, mohon maaf kalau misalkan videonya nggak ditampilkan, boleh nggak? Lagi di mana? Kamar mandi? Nah, ini lagi buluk aja. Lagi unproper. Ya udah silakan Nyar Givari. Nyar Givari. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada Imada yang sudah menyelenggarakan webinar ini lah, sangat bermanfaat. Saya perkenalan diri dulu, nama saya Givari dari Gerakan Mahasiswa Surabaya. Saya dulunya juga pernah menulis di Kaskus. Waktu itu nulis selama 3 bulan aja, dari 0 sampai 3 bulan itu alhamdulillah dapat 7,5 juta. Menulis artikel-artikel yang sekiranya ya artikel-artikel pada umumnya yang bisa dilihat. Setelah 3 bulan itu, yang kebetulan dikontrak sama Kaskusnya langsung, dikontrak sama Shopee juga waktu itu. Setelah 3 bulan aktif di Kaskus, saya lebih aktif endorse beberapa website, contohnya GNT, Tokopedia, sama Lazada. Dan kebetulan waktu itu menulis 4 artikel itu dapat 3 juta. Kalau enggak, 3 artikel dapat 2 juta. Nah, yang ingin saya tanyakan, bukan lebih kepada bagaimana cara mencari uangnya, tapi bagaimana buku yang ingin kita tulis itu bisa lolos untuk diterbitkan oleh suatu media gitulah. Misal, apakah kita harus memiliki pengalaman seperti yang saya sampaikan tadi? Apakah ada genre tertentu yang lebih cepat untuk di ACC dan diterbitkan oleh media-media tertentu? Terima kasih, Nyor. Ya, terima kasih Senior Givari. Ya, jadi
kalau disambungkan ke Nyarita Irna, gimana sih kiat-kiatnya biar buku yang kita buat tuh bisa terbit gitu, bisa lolos sensor gitu. Silakan Nyarita Irna. Oke. Kalau buku mungkin ranahnya agak beda ya, karena buku ada penerbit gitu. Kita punya penerbit. Dan kalau misalnya targetnya adalah masuk penerbit besar, tentu ada seleksi gitu. Misalnya, kirim ke editor dulu, terus nanti editor seleksi dalam 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan nggak ada kabar berarti udah baik gitu, udah berarti udah nggak lolos, berarti kirim lagi ke penerbit lain misalnya gitu. Itu ada langkah-langkahnya. Tapi kalau indie itu sebenarnya sekarang gampang banget, tinggal ya terbitin sendiri aja gitu. Cuman kan kalau indie itu kita harus tahu target market kita siapa, ada nggak yang mau beli buku kita. Karena kalau indie udah jelas kita pasti promosi sendiri, terus dari bikin lihat-lihat layout gitu semuanya, pokoknya segala macam tuh sendiri gitu. Jadi itu tergantung lagi. Kalau penerbit indie pasti nggak bakal ada seleksi gitu, tapi ya jelas harus semuanya dilakukan sendiri gitu. Dan sebetulnya nggak buruk juga, karena sekarang banyak juga penulis besar yang penulis-penulis lah gitu, yang bukan penulis besar, penulis-penulis yang sebetulnya mereka udah tahu nih, oh buku gue pasti ada yang baca, mau diterbitin di mana pasti ada yang baca. Jadi daripada gue ke penerbit mayor, yang mending gue terbitin sendiri, keuntungannya semuanya buat gue gitu kan. Karena kalau penerbit mayor paling dapat berapa sih royalti? Mungkin ada nih teman-temanku yang bisa share nih, Intan. Coba Tan. Silakan, boleh loh. Dia punya penerbitan. Oh, boleh. Dia ini punya penerbitan sendiri, namanya Graflit ya Tan ya. Coba Tan. Silakan Kak. Boleh loh, ini forum bebas terarah, asik. Jadi gimana Kak Givari dulu? Sudah jelas atau belum? Jadi kalau ranahnya buku, ya memang sudah ada kekuasaan dan aturannya dari penerbitnya masing-masing sih kayaknya Nyor. Kalau kita sekarang bahasnya memang concernnya memang menulis, tapi lebih ke platform media online gitu jatuhnya. Jadi yang tanpa ada editor yang benar-benar pakem gitu. Iya, terima kasih Nyorita atas jawabannya. Iya, terima kasih Sinar Givari. Salam buat teman-teman di Surabaya GMS. Iya, siap-siap nanti saya sampaikan. Gini Nyorita, berarti tadi kesimpulan yang saya dapatkan, kalau dari segi penerbitan ya lebih baik kita menerbitkan sendiri untuk mendapat keuntungan yang lebih lah daripada mengikuti penerbit yang mayor. Nah, pilihan sih itu pilihan. Iya pilihan. Karena saya kan nggak pernah menulis buku sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan pastinya saya mau bergantung dulu kepada penerbit mayor. Nah, sekiranya penerbit mayor yang cocok untuk pemula itu apa sih? Siapa sih gitu, Nyorita? Biar saya bisa belajar juga sama ya bisa belajar untuk mencari pengalaman juga untuk menghadapi penerbit dari pemula sampai nantinya jadi penulis yang cukup mahir lah. Terima kasih Nyorita. Iya, kalau untuk itu berarti dilihat lagi juga nih topik bukunya apa, tentang apa, terus kalau misalnya kayak penerbit mayor yang udah pasti terkenal Gramedia lah. Gramedia tuh dia anak perusahaannya banyak banget. Ada untuk buku-buku sastra aja dia tuh punya, ada KPG, terus ada yang GPU-nya, terus ada BIP, itu untuk buku-buku sastra doang, yang fiksi gitu ya. Terus ada lagi yang untuk buku-buku anak, ada lagi untuk buku-buku politik gitu, itu biasa di penerbit Kompas. Itu semuanya ya satu perusahaan gitu. Jadi sebelum mengirimkan gitu ya ke penerbit-penerbit itu, dilihat dulu nih, tulisan saya kayaknya nggak mungkin saya kirim ke GPU nih misalnya gitu. Jadi berarti saya harus cari yang memang menerbitkan buku-buku ini. Jadi dilihat buku-buku sebelumnya dari penerbit itu tuh apa gitu. Jadi biar masuk ke istilahnya ke kriteria mereka tuh apa aja gitu. Nah terus udah dari situ
tetap pasti bakalan ada kurasi kalau penerbit-penerbit besar tuh pasti ada kurasinya lagi, dicek dulu sama editornya. Kalau cocok ya bakal lanjut, kalau enggak ya udah gitu. Tapi misalnya ditolak di satu penerbit ini ya bisa coba setelah 3 bulan tuh pasti bisa coba ke penerbit lain lagi gitu. Jadi sebetulnya nggak masalah gitu. Kalau memang mau coba di situ, asal ini aja sih tekun aja gitu untuk coba terus gitu. Makasih Nyorita. Oke. Kalau mau nulis tuh konsisten aja ya. Betul. Nyorita ini temannya yang Intan Kirana udah ada lagi. Oh iya, silakan. Kak Intan boleh dong berbagi gimana di area penerbitan buku. Aku juga pengen tahu nih. Halo semuanya, maaf ya tadi ini aku sambil aku ngurus anak juga sama ke kamar mandi sebentar, nggak apa, sorry ya. Iya, jadi aku kan emang sama teman aku masih kuliah. Aku tuh bikin kayak penerbitan, tapi tuh indie publisher gitu. Jadi kita bisa nerbitin di Playbook sama bisa juga dikirim ke rumah gitu. Jadi ada paket-paketnya. Aku di graphlit.id. Jadi bisa dilihat di situ. Aku juga sharing-sharing tips bahasa sih, tapi masih kurang sih karena kan emang aku tuh agak masih suka masih belajar lah kalau soal kayak tata bahasa gitu, kayak ke Kak Irna juga gitu. Dia bagus loh soal tata bahasa segala gitu. Gimana Kak, penerbit indie itu gimana sih kalau boleh diceritain? Oh, kalau penerbit indie itu sebenarnya perbedaannya adalah kita nggak ke toko buku gitu. Sebenarnya bisa sih kalau ke toko buku, tapi harus dalam jumlah banyak karena toko buku sendiri kan menerima kerjasama itu dalam jumlah banyak. Tahun 2018 lalu tuh malah menerimanya 1000 buku, itu pun cuma di daerah Jabodetabek gitu. Jadi kerjasamanya emang ribet kalau itu. Nah, makanya kita menawarkan untuk dijual di Playbook, Google Playbook dan Google Play Store, sama juga bisa menerima itu cetaknya. Jadi nanti kalau memilih paket tertentu, penulis akan mendapatkan buku cetak mereka gitu, semacam itu. Soalnya aku sih kemarin ini sih katanya penerbit mayor tahun ini lagi belum terima naskah baru gitu ya, karena COVID kan. Jadinya aku sih itu ya di situ untuk ada juga yang gratis. Jadi kalau cuma mau diterbitin di Playbook, nanti kita review bentar tanpa buku fisiknya, nanti kita terbitin di Playbook. Karena kalau di Playbook itu kan bisa beli pakai GoPay atau beli pakai pulsa juga gitu. Iya. Jadi lebih gampang, bisa diakses di mana-mana. Sekarang kan agak susah ya ke toko buku lagi musim begini. Iya benar Kak. Iya. Jadi kalaupun misalnya teman-teman di sini ada yang memang niat udah punya buku nih, gitu, boleh dong nih langsung kirim naskahnya ke penerbit Kakak nih. Boleh nanti ke ini aja, langsung ke Instagramnya @graphlit.id. Tuh, Masya Allah tuh teman-teman tuh dapat peluang kalau kalian mau mencurahkan apa isi hati dan pikiran kalian dalam tulisan. Aku boleh dong Kak ya nanti Kak. Boleh banget, nggak apa-apa. Konsultasi naskah juga bisa kok. Ya. Gratis kalau mau nerbitin di sini juga bisa konsultasi naskah. Misalnya gimana nih Kak naskah aku gitu. Kita juga ada sesi curhat sih sebenarnya Kak, weekend. Iya. Keren banget. Oke, siap Kak. Ya. Tahu Instagram atau media sosialnya ya Kak? Boleh di graphlit.id, nanti curhat aja tiap weekend. Kita terima curhatan semua soal mantan juga. Paling banyak soal mantan. Bener-bener deh. Semangat saya Kak. Keren. Oke, ya ampun. Pas banget, Nek. Kenapa, Pun? Halo, Nyarita Putih. Ya udah, ya ampun. Udah sebenarnya sini udah gimana? Ada lagi, Nyarita. Ada lagi? Iya, Putri ya. Dari tadi. Oh iya, silakan Putri. Halo, aku mau tanya lagi. Iya, kamu kayak polisi. Enggak, aku ini mau belajar, tapi website yang menyediakan untuk kita belajar tuh ada nggak sih, Nyarita? Untuk belajar nulis ada. Belajar nulis, iya kalau ada apa gitu? Kalau yang mahal ya, yang mahal. Kalau ada duit sih gitu, itu masterclass tuh bagus banget. Itu nulis apa aja deh, itu ada di situ tuh. Tapi mahal ya langganannya, kalau mau gabung aja sama temen gitu. Paketan. Masterclass biasa. Itu dia bukan cuma nulis aja sih,
Tapi kalau belajar nulis dari maksudnya di masterclass itu yang ngajarin tuh udah yang kayak Stephen King gitu, yang autor-autor mendunia gitu. Jadi ya cuman memang mahal. Kayaknya setahun tuh 2 juta ya berapa gitu langganannya ya. Mahal sih memang. Cuman kalau sekarang kan sebetulnya belajar itu nggak harus kayak apa misalnya dari website-website kayak gitu ya. Maksudnya kalau misalnya ada blogger gitu, kalian nyari tuh bisa segampang cara mulai menulis itu tuh sebenarnya udah bisa gitu langsung. Pasti ada yang bahas dimanapun gitu. Cuman ya jangan cuma lihat di satu tempat. Jadi ya itu tadi baca di banyak tempat, terus bandingin sendiri, proses sendiri gitu. Oh, yang mana nih yang relevan, yang mana yang bisa dipraktikkan gitu buat kalian gitu. Itu kalian sendiri mana yang tahu pasti gitu. Jadi belajarnya kayak gitu juga bisa gitu. Tapi kalau kayak misalnya belajar copywriting gitu kemarin tuh dari Mutia dikasih tuh Himawan Pradipta ya, orang Traveloka itu jago banget ya copywritingnya. Jadi bisa follow dia di YouTube. Dia bikin kayak kelas ya sharing di YouTube gitu lah tentang copywriting, itu bisa belajar di dia. Gitu. Kalau udah belajar ya dipraktikkan. Iya benar. Praktek niat, udah niat aja dulu, niat nih, konsisten. Niat tuh penting banget tuh, niat, konsisten, dipraktekin, udah dah. Iya. Apapun bisa ya, Nyarita. Oke. Ada lagi nggak, Jiat, berhubung waktunya sudah mau aku boleh nanya nggak? Oh iya, boleh, Kak Intan, boleh. Halo, oh ya Kak Irna, aku mau nanya. Jadi kan ini soal penulisan digital ini kan ada banyak platformnya nih, misalnya kayak Upwork segala macam, maksudnya yang menghubungkan kita dengan klien di luar negeri. Nah, gimana sih caranya? Karena aku beberapa kali itu sering dapat klien fake. Aku juga sering di PHP-in klien. Jadi sebenarnya satu platform mana sih yang paling maksudnya paling apa ya? Istilahnya paling menjanjikan, dan yang kedua gimana cara untuk bisa membedakan mana klien yang fake yang bikin kita rugi sama klien yang bener gitu. Iya. Makasih ya. Thank you, Kak Intan. Silakan Nyarita Irna boleh langsung jawab. Iya, kayak Upwork juga sebetulnya gue juga lagi nyari-nyari nih maksudnya celah-celahnya di mana dia gitu kan si Upwork ini. Soalnya kayaknya dia banyakan dari India gitu ya. Agak serem sih memang, banyakan kalau India kayak di freelancer aja tuh biasanya ya kalau bukan klien-klien gede tuh udah agak serem sih gitu kan. Cuman yang penting kalau misalnya dapat kerjaan gitu kan dari si misalnya Bit gitu, terus dapat nih, oke gitu, pastiin dulu dia udah nerima Bitnya itu sih, ya nggak sih? Soalnya kalau enggak kan pasti dia nggak bakal kebaca di sistem. Maksudnya lo jangan kirim di luar si platform itu kan pasti. Jadi si misalnya udah oke, lo kirimnya lewat platform, ya udah dia pasti bayar karena pasti ditagih kan sama si platform yang bersangkutan itu kan. Cuman kalau mengetahui klien yang kelihatannya benar sama yang enggak, nah itu juga gue masih meraba-raba sih, karena sering juga gue dapet yang kayak bahkan maksudnya bukan cuma kayak gitu, yang kayak mintanya juga kekecilan gitu. Itu gimana ya, itu udah risiko penulis lah gitu ibaratnya ya, kayak udah bagian dari itu. Nah untuk menguranginya ya bisa lebih hati-hati aja sih, gimana kayaknya ini serius nggak nih, lihat lagi misalnya ini untuk apa, lebih curious aja untuk tahu si klien itu kayak gimana gitu, kepo gitu ya, jadi lebih kepo aja ke dia, emang untuk apa, emang gini emang nantinya gimana, bla bla bla, deadline-nya gimana segala macam. Itu ya emang udah langsung tanyain di awal, jangan oke bisa terus ntar baru nanya emang pembayarannya lewat apa, bisa kayak gini enggak. Itu jangan deh, itu di awal semuanya di awal. Sejauh ini yang paling menjanjikan apa nih, Kak? Dulu platform. sih Freelancer tuh gabut banget sih. Cuma sekarang udah tutup ya, bangkrut. Iya. Freelancer tuh dulu. Iya,
Freelancer tuh lumayan sistemnya gampang, pemotongannya juga nggak besar gitu ya. Kalau kayak si Upwork itu kan pemotongannya 10% ya, apa berapa? Iya, besar 10 dia. 20 deh. Dia potongannya gede juga tuh gitu. Intan? Ya. Sudah? Udah, iya. Sudah jelas. Berarti Iya, nanti sudah. kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan terbit-menerbit ke Kak Intan dan misalnya platform yang menjanjikan, kalau memang misalnya belum selesai, bisa diselesaikan di belakang kali ya. Berhubung waktu sudah menunjukkan 1,5 jam nggak berasa nih. Terima kasih banyak ya Kak Intan untuk pertanyaan dan sharingnya tadi. Ya, terima kasih juga Kak Irna semuanya. Mada, iya. Thank you, Kak. Oke teman-teman, karena sudah limit waktunya, 1,5 jam nggak berasa kita berbagi dan berbagi segala hal tentang menulis. Dari mulai menulis itu gimana, kiat-kiat menulis gimana, tapi bisa kalau diambil kesimpulannya, intinya nulis itu harus, kalau mau nulis itu harus banyak baca, terus niatnya juga harus konsisten, dan memang kita harus suka sih juga sama nulis gitu. Dan memang nulis tuh penting sih buat rekam jejak, bukan rekam jejak rekam kita juga. Kita udah punya, udah ada satu karya nih kita hasilkan selama hidup gitu. Jadi ya, semoga dengan adanya sharing menulis ini semakin banyak penulis-penulis, baik penulis yang beneran nanti akan jadi penulis atau penulis-penulis lepas untuk dirinya sendiri ya teman-teman. Oke, sebelum diakhirin ya Rita Irna, ada satu kalimat tagline buat kita caption nanti nggak di post di Mada nanti nih? Tagline apa tuh? Apa aja pokoknya tentang menulis atau gimana pesan dan pesan tentang menulis buat kita semua deh nih yang ada di sini untuk menutupnya. Oh, ya itu kalau mau menulis ya mulai aja dulu. Oke, kayak Tokopedia, mohon maaf, kesebutkan sebelah, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Oke, berarti tolong dicatat ya panitia, pelaksana nanti mulai aja dulu gitu ya, caption awalnya. Terus hashtagnya bukan Tokopedia gitu. Oh, hashtagnya Imada tetap dong, Sharon Imada, bangga. Ya udah teman-teman, sebelum akhirnya kita di penghujung acara kita, aku mau semuanya boleh foto-foto, boleh mau foto dulu nih sebagai dokumentasi kita setelah melaksanakan Sharon, boleh dinyalakan kamera videonya bagi yang mau tampil di media sosialnya Imada, boleh banget nih. Jihad tolong di capture ya. Siap. Oke, boleh deh langsung aja berarti ya. Oke, mana? Yuk nyalain 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ayo, cerita. Jihad. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih seniorita dan teman-teman yang sudah hadir di acara Sharon Imada episode 3. Oh iya, satu lagi sebelum tutup juga nih. Bagi teman-teman yang mau ada usaha atau sejenisnya, boleh banget. Imada menyediakan lapak usaha bersama. Nanti akan di Instagram story ya, teman-teman akun Imada, usaha atau bisnis teman-teman gitu. Oke, pokoknya kirim gambarnya aja DM ke @imada55 di IG. Insya Allah adminnya, madanya responsif kok, tenang. Oke, teman-teman, terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Seniorita Irna, terima kasih sudah berbagi, sudah meluangkan waktunya. Iya, semoga pokoknya apa yang kita dapatkan di sini bisa diserap dan diaplikasikan ya. Semoga bermanfaat ya. Ya, pasti. Aku pengen nerbitin buku nih di Kak Intan nih nanti ya Kak Intan ya. Iya, boleh banget. Konsultasi naskah dulu juga nggak apa-apa. Iya, ini udah closing sih, jadi teman-teman boleh loh kalau misalnya mau live chat, boleh ini, nggak apa-apa. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya ya. Ahoy! Terima kasih.